Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke teman-teman santri pasaran kaligrafi Ramadan PSKQ angkatan tahun 2022 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Para pemirsa PSKQ TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap selalu mantengin PSKQ TV, ya, spesialis siaran TV kaligrafi di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan melanjutkan masih pada materi Khotsulus Sami dan Muhammad Sauki. Tapi sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Nggak wajib sih, tapi perlu saya sampaikan. Setidaknya Anda tambah yakin. Kemarin saya share di grup ya untuk zikir dan khataman Al-Quran. Itu ada tujuannya. Jadi kemarin malam apa mas? Malam 17 Ramadan versi NO ya. Versi NO 17 Ramadan. Kalau versi Muhammadiyah berarti udah 18 Ramadan. Oke, kita ngikuti versi kiai-kiai saya ya, kiai-kiai NO. Di kemarin itu malam 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan tanggal berapa mas? Ya, jumhur ulama mengatakan 17 Ramadan. Oke, pertanyaan saya, kalau Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan, ya, Lailatul Qadar diturunkan kapan? Nggak tahu. Diturunkan kapan Mas Sahrul Gunawan? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu teman-teman ini. Ya oke, kita bahas sedikit ya, nggak apa-apa ya. Meskipun ini nggak ada kaitannya sebenarnya. Ada yang lebih punya kapasitas, tapi ini penting. Karena saya dulu juga pernah belajar sama kiai-kiai saya. Ada sedikit perbedaan di kalangan ulama. Di antaranya adalah pemahaman di Indonesia itu keseluruhannya adalah kalau nuzulul Quran itu tanggal 17 malam 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tanggal 21 sampai tanggal 29. Nah, masterpiece dari Lailatul Qadar itu apa? Saya nanya sama Anda. Masterpiece-nya itu apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya al-ayat. Nah, pertanyaan saya, inna anzalnahu. Hu ini rujuknya kemana, Mas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rujuknya kemana? Anzalnahu ini. Hu-nya itu loh. Nggak ada yang tahu. Berarti ngajine urung katam kabeh iki. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan hu itu Al-Quran. Ya, jadi rujuknya itu ke Al-Quran. Fi lailatil qadar, pada malam Lailatul Qadar. Loh kan sebenarnya kan kontradiktif. Ini kalau sampean mikir secara jernih kan bingung kan. Loh, katanya nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ya enggak? Tapi kok banyak kiai-kiai di Indonesia yang percaya bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 21 sampai 29. Makanya biasanya kalau tanggal 21 sampai 29 di mana-mana, di sini pun sama. Sholat tahajud berjamaah sampai mendekati sahur, Mas. Coba aja nanti kalau nggak percaya, mulai tanggal 21 itu. Kentongan di sini tuh. Kentongan terus
pujian di masjid itu, sholawatan itu sampai jam 1:30 biasanya. Nanti sholat jamaah, sholat hajat, sholat tahajud, ya kan? Sampai mendekati sahur 2:30 itu baru selesai. Kontradiktif nggak sebenarnya ini kalau Anda pikir? Lailatul Qadar katanya tanggal 21 sampai tanggal 29. Terus nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Yang diturunkan pada bulan Ramadan itu kan Al-Quran. Tanggal 17. Katanya masterpiece Lailatul Qadar itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Kan bingung gitu. Janjane iki piye iki kan gitu. Nah, dulu Mbah Kiai Sakroni, guru saya, Mbah Kiai Sakroni Ahmadi, ya, itu pernah ngomong, pernah ngajar seperti ini di kelas. Jadi beliau meyakini bahwa malam 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Ya, itulah masterpiece-nya dari Lailatul Qadar. Makanya kemarin saya minta izin ya, wiridan sampai subuh aku. Zikir, wiridan, sholawatan, baca Quran. Ya yang membaca Al-Quran ya beruntung, ya enggak lah, enggak apa-apa. Tapi kan selamat kabeh, ya enggak? Berkah kabeh, manfaat kabeh insya Allah. Jadi soal Anda, loh kan ada juga wali-wali yang ngomong tiap hari itu Lailatul Qadar. Atau kiai-kiai mengatakan malah sebelum ruwah itu sudah Lailatul Qadar. Itu bukan kelas kita, Mas. Ya, bukan makom kita. Ya enggak? Ya yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Al-Quran kok. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, ya itulah Lailatul Qadar. Meskipun Al-Quran nggak diturunkan hanya bulan Ramadan, ya nggak? Cuman ayat-ayat tertentu yang diturunkan tidak selain pada bulan Ramadan. Ada ayat Al-Quran yang diturunkan misalnya pas bulan Arafah misalnya, waktu haji, ya kan? Atau ayat-ayat yang juga diturunkan pada bulan Maulid, ya ada aja Mas. Tapi setidaknya ketika bulan Ramadan tepat pada 17 Ramadan itu kita tafakur kepada Allah, kita mensyukuri bahwa tanpa adanya Al-Quran ini mbah nasibmu, ya apa? Terus kamu kesini ngapain? Yang kamu belajar itu apa sih? Al-Quran kan. Salah satu mukjizat Al-Quran itu kan nulis pun itu loh. Ya, sampai diangkat derajatmu, bukan hanya makom secara rohani, tapi secara jasmani sampean Mas. Anda belajar ngaji kaligrafi Al-Quran ini luar biasa. Bahkan pernah dengar ya Gus Hamim Jazuli pernah dengar? Gus Mi itu punya semaan Al-Quran, keliling. Baca Al-Quran kemudian disemak itu didengerin bareng-bareng Mas. Loh itu pahalanya besar sekali. Ya bayangkan Anda ini nyemak Quran, ya terus Quran, ya nulis. Double ora pahalanya. Double apa enggak Mas? Double ini. Luar biasa loh, Anda begadang tiap malam sampai 2:30 nulis Al-Quran, belajar kaligrafi Al-Quran. Tugas siapa ini? Coba ya tugas siapa? Tugas komputer Ustaz. Ya kan? Belajar membaca Al-Quran juga sebenarnya bukan tugas-tugas kita. Kan banyak kaset sekarang, tinggal disetel aja. Dipisoi tenan sampean yo. Jangan sampai nanti kita kena sabdanya Kanjeng Nabi, ya kan? Saya ati zamanun ala ummati la yaqra'un al-Qur'an illa bi sautin hasanin. La ya'budunallah illa fi syahri Ramadan. Ya toh? Iki maksudnya kepiye kan gitu. Berarti umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad ini ibadahnya sregep ya, pual sregepe. Seneng banget ibadahnya, sedekahnya juga lancar, gede-gedean. Hanya pada bulan Ramadan. Terus yang membaca Quran juga yang kori-kori doang, yang enggak gitu kan. Yang nulis Quran juga sama, yang kaligrafer doang, yang enggak. Wah, ya kacau kalau kayak gitu agama itu. Mau dibawa kemana? Ya enggak? Jadi sebenarnya kita itu mensyukuri, mentadaburi, mensyukuri hidup kita. Berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita belajar kaligrafi di sini itu sebenarnya untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita
Ya kan? Dan juga sebagai bukti ucapan terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi yang sampai detik ini, hari ini Islam itu masih jaya dan kita di sini ya sebagai pelakunya loh Mas. Saya kira Gusmi kalau masih hidup lu seneng mesti roh-roh gue rai-raimu itu seneng. Ya enggak? Semaan Quran itu yuk, mau ngaji Quran tok loh Mas. Ganjarannya ra karu-karuan. Bahkan kata beliau itu bisa menyelesaikan persoalan hidupmu. Kamu duduk saja di situ itu loh. Swarga Mas. Itu kata Gusmi, bukan saya yang ngomong. Alhamdulillah tadi udah khataman ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berkah PSKG. Ya, berkah untuk kita semuanya.